bersama saya Nelson di channel YouTube saya. Ya, jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai resep-resep umur panjang. Ya, jadi pada dasarnya penjelasan ini bukan hanya untuk penderita asam lambung atau GERD aja, tapi untuk semua jenis penyakit, bahkan untuk orang yang masih sehat sekarang ini. Ya, jadi pada dasarnya kita flashback ke belakang ya. Di zaman dulu ya, di zamannya Adam ya, Nabi Adam, umur manusia itu sangat panjang sekali ya. Jadi tidak ada di zaman itu anak yang meninggal mendahului orang tuanya, itu sangat jarang kasus terjadi ya. Kenapa? Pada saat zaman dulu, zaman Adam dan Hawa, zaman nabi-nabi dulu, sangat jarang orang berumur pendek karena ada beberapa faktor ya. Jadi faktor pertama itu adalah faktor polusi, sudah jelas ya. Jadi zaman dulu belum ada polusi udara, belum ada polusi suara, belum ada pabrik-pabrik, belum ada sampah-sampah di sungai ya. Makanan pun belum ada yang digoreng, belum ada yang pakai pengawet, belum ada, bahkan belum ada yang dimasak. Semua makanan dikonsumsi dengan cara yang mentah ya. Jadi jelas makanan mentah itu lebih menyehatkan dibanding makanan matang ya. Kalau zaman dulu pun belum ada pestisida, jadi makan mentah itu asal dicuci sudah sehat ya. Kalau zaman sekarang ya otomatis kalau mau makan mentah harus kita cuci bersih dulu ya, karena sebagian sudah memakai pestisida. Nah, singkat ceritanya, zaman dulu pun tingkat stresnya pun tidak setinggi sekarang. Zaman sekarang tingkat stres, tingkat persaingan sangat tinggi ya. Untuk zaman sekarang mungkin nggak kita bisa umur panjang ya, mungkin bisa, tapi tidak mungkin sepanjang umurnya Adam ya. Adam itu umurnya 900-an tahun, kita tidak mungkin umur segitu ya. Tapi kalau kita pelajari ya, umur manusia untuk zaman sekarang itu maksimalnya bisa 100 tahunan, dan ini sudah banyak terjadi. Nah, jadi saya akan kasih resep bagaimana caranya umur sampai 100 tahunan ya. Jadi pada dasarnya begini, nggak selalu harus 100 tahunan, tapi sebenarnya seharusnya manusia itu mati bukan karena sakit ya. Mati itu karena memang umurnya sudah sampai di situ ya. Contohnya kalau teman-teman ya mungkin bisa searching di Google, itu ada yang disebut dengan suku Hunsa. Jadi suku Hunsa itu tinggal di daratan Pakistan ya. Jadi suku Hunsa ini tinggal di daratan Pakistan, di kaki pegunungan Himalaya ya. Jadi pada dasarnya orang-orang suku Hunsa ini umurnya rata-rata 140 tahun sampai 160 tahun ya. Jadi umur 80, umur 100 tahun orang-orang suku Hunsa itu masih olahraga sama seperti orang Indonesia umur 40 tahunan. Dan orang suku Hunsa itu tidak ada meninggal karena sakit ya. Jadi orang suku Hunsa itu meninggalnya lagi tidur di umur 140 tahun atau 120 tahun, tiba-tiba bangun tidur sudah tidak ada napasnya, tapi bukan karena sakit ya. Jadi orang suku Hunsa itu tidak ada yang sakit asam lambung, tidak ada yang sakit tekanan darah tinggi, tidak ada yang sakit kolesterol tinggi, tidak ada yang sakit asam urat, diabetes, tidak ada. Semuanya meninggal betul-betul karena umur yang suntuk. Teman-teman bisa searching di Google. Nah, jadi apa yang kehidupan suku Hunsa ini mungkin tidak bisa 100% kita terapkan. Karena apa? Di suku Hunsa, di pegunungan Himalaya, satu, tidak ada polusi udara, jadi mereka itu betul-betul hidup di kaki gunung. Kedua, tidak ada polusi suara ya, karena di sana semuanya pekerjaannya itu bercocok tanam atau menjadi petani atau berkebun. Ketiga, makanan di sana tidak, orang suku Hunsa tidak mengenal yang namanya makanan yang digoreng ya. Jadi suku Hunsa itu makannya 90-80% hanya makan makanan mentah, sayur mentah, buah-buahan mentah. Paling pun kalau misalkan mereka mau makan makanan lain, suku Hunsa itu paling mengeringkan makanan. Jadi misalkan jenis buah-buahan, apel dikeringkan ya, untuk mungkin musim dingin mereka keringkan, ditaruh di atas atap-atap rumah. Itulah pola makan mereka di luar makanan yang mentah ya. Jadi tidak ada yang namanya orang-orang suku Hunsa itu memakan makanan daging, KFC, itu tidak ada ya. Jadi orang-orang suku Hunsa itu makannya benar-benar vegetarian. Jadi orang suku Hunsa itu 99%-nya vegetarian. Jadi yang disebut vegetarian itu tidak memakan semua jenis hewani ya. Susu dan telur pun sangat dibatasi oleh orang-orang suku Hunsa ini ya. Dan yang paling penting adalah nomor satu ya, orang-orang suku Hunsa itu tingkat stresnya sangat-sangat rendah ya. Jadi kalau saya pelajari biografi suku Hunsa itu, orang-orang suku Hunsa itu tidak ada persaingan antar teman, tidak ada persaingan antar tetangga ya.
Jadi semuanya itu pola mindset mereka adalah harus saling melayani. Ya, jadi tetangga tidak ada yang sirik. Misalkan kalau di kota besar ya, tetangga kita punya mobil, benerin rumah, beli perabotan, kita kadang-kadang aduh pingin juga. Ya, orang suku Hunsa tidak ada mau dilihat orang, ya tidak ada mau dilayani orang. Mereka prinsip hidupnya adalah melayani, bukan dilayani. Makanya tingkat stres di suku Hunsa itu sangat-sangat rendah. Ya, jadi resep-resep dari suku Hunsa itu bisa diterapkan. Ya, jadi nomor satu yang kita harus kendalikan itu adalah terutama untuk penyakit asam lambung ya, karena penyakit asam lambung itu sangat identik dengan isi pikiran kita. Ya, bukan hanya asam lambung, sebenarnya bukan penyakit lambung, seluruh jenis penyakit itu identik dengan mindset pola pikir kita. Jadi pola pikir kita itu harus betul-betul diubah. Ya, jadi terutama untuk penderita asam lambung, jangan mau hanya dilayani saja. Ya, jadi prinsip kita hanya mau dilayani, merasa kita ini lemah, merasa kita ini rapuh, itu memperlambat proses penyembuhan. Jadi sebaiknya ya tentunya sesuai dengan kekuatan kita ya. Jadi mindset kita itu bagaimana caranya kita bisa membahagiakan orang, bagaimana caranya kita bisa melayani sesuai dengan kemampuan kita. Itu akan membuat kita menjadi sehat, menjadi optimis. Ya, jadi kenapa kebanyakan penderita asam lambung itu lama sembuhnya? Karena malas-malesan, maunya baring terus, maunya dilayani terus, tidak ada keinginan untuk melayani. Ya, jadi kalau orang suku Hunsa itu tidak, pikirannya selalu optimis, selalu bagaimana caranya saya untuk membahagiakan orang, ya, bukan bagaimana caranya orang supaya membahagiakan saya. Jadi tidak ada orang egois di suku Hunsa. Nah, jadi bagi teman-teman, kita harus ubah pola pikir kita, harus selalu optimis, berpikiran positif. Nah, itu satu kunci kesembuhan, bukan hanya asam lambung, semua jenis penyakit. Berikutnya adalah jenis makanan, ya tentu jenis makanan. Jadi kita bisa contoh orang-orang suku Hunsa, kita kembali lebih banyak makanan-makanan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Sebisa mungkin tinggalkan sebuah jenis hewani, ya. Minimal kalaupun misalkan kita mau makan hewani, diminimalisir lah. Penggunaan susu, penggunaan telur, penggunaan daging-dagingan, semua jenis daging, ikan, ayam, sapi, semua itu sama. Karena untuk zaman sekarang kita tidak tahu pengolahan sapinya itu gimana, telurnya itu bagaimana cara mengolahnya, maksudnya mengolahnya itu di ternaknya seperti apa, ayamnya di ternak seperti apa, kita tidak tahu. Ya, apakah bersih, apakah kotor, makanannya bersih atau tidak, disuntikan obat kimia atau tidak, kita tidak tahu. Ya, jadi ikan pun sama, apakah sudah tercemar lautnya, apakah sudah tercemar sungainya, kita tidak tahu. Jadi paling aman untuk memperpanjang umur adalah hindari semua jenis makanan hewani, minimal diminimalisir kalau teman-teman mau sehat. Dan kedua, kurangi makanan-makanan yang dimasak. Ya, jadi pada dasarnya makanan yang dimasak, apalagi digoreng, itu sudah banyak menghilangkan nutrisi. Ya, apalagi contoh, misalkan kita masak sayur kangkung atau bayam, itu udah kita cuci bersih, terus udah kita potong-potong, kita rebus, kadang pakai minyak lagi, itu sudah banyak menghilangkan nutrisi. Tapi tentunya untuk mempraktekkan makanan mentah ini butuh waktu, butuh latihan. Jadi tidak bisa kita langsung drastis makan makanan mentah. Bisa dimulai dengan sayur-sayuran yang biasa kita makan mentah. Mungkin kalau buah-buahan udah jelas kita makan mentah ya. Tapi ada beberapa jenis sayur yang zaman sekarang jarang orang mau makan mentah. Misalnya ketimun ya, kita mulai dulu dengan ketimun mentah, tomat mentah, selada mentah. Nah, itu bisa selada mentah, selada air, itu udah umum kita minum dengan cara yang mentah. Terong hijau ya, lencak ya, toge, sawi putih, itu bisa dimakan mentah. Kalau itu sudah terbiasa, kita bisa mulai dengan memakan mentah kangkung, bayam. Yang kangkung itu pada dasarnya sangat nikmat dimakan mentah. Bayam, sawi hijau itu bisa dimakan mentah. Aduh Pak, pahit ya, memang karena kita tidak terbiasa. Tapi pada saat kita makan makanan sayur mentah, tentu harus diimbangi dengan makanan lunak. Ya, makanan lunak itu ya otomatis harus dicampur dengan nasi. Kita makan halus, kita kunyah halus makanannya sampai beberapa 30 kali kunyah. Setelah itu baru kita telan. Jangan makan terburu-buru. Ya, kalau makanan yang direbus saja itu sudah banyak menghilangkan vitamin, ya, mineral. Karena contohnya kalau kita rebus sayur, otomatis warna airnya itu berubah karena vitaminnya pindah pada dasarnya ke air. Ya,
Apalagi kita proses goreng, ya. Proses goreng itu udah dipotong-potong, udah kita masak, udah vitaminnya banyak hilang, ditambah lagi lemak jenuh. Nah, makanya saya sangat anjurkan untuk sebuah jenis penyakit, terutama penyakit GERD, asam lambung, hindari makanan yang digoreng karena tidak ada untungnya. Orang-orang suku Hunsa itu tidak ada makan makanan yang digoreng, semuanya mereka makan dengan cara mentah. Nah, jadi itu ya kuncinya ya teman-teman ya. Hindari stres ya. Usahakan makan makanan yang masih mentah, minimal tidak digoreng ya. Polusi udara, polusi suara memang itu mungkin sulit ya untuk kita hindari, tapi minimal kita nggak bisa pungkiri bersyukurlah orang-orang yang masih tinggal di daerah pedesaan yang penggunaan kendaraan itu masih sangat kurang. Itu kita harusnya bersyukur. Kenapa? Kita bisa lebih tenang istirahat. Dan terakhir, pola hidup. Jadi pola hidup itu bukan hanya pola makan, bukan hanya pola pikir, tapi apa? Pola tidur. Ya contoh, tidur orang-orang zaman sekarang itu terbiasa dengan tidur larut malam. Jadi sebisa mungkin tidur 8 jam sehari, jam 9 sudah tidur, paling lambat jam 10 subuh kita sudah bangun, itu sudah paling bagus seperti itu. Jangan tidur larut malam, kita manjakan banyak kerjaan dengan alasan banyak kerjaan padahal nonton. Kita tidur tepat waktu, kita bangun tepat waktu. Dan terakhir juga olahraga, ya, gerak badan ya. Orang suku Hunsa itu setiap hari kerjaannya bergerak ya, bercocok tanam, berkebun, bertani. Ya kalau untuk zaman sekarang ya, banyak orang kerjanya apa? Hanya duduk-duduk. Kerjanya hanya duduk-duduk, baring-baring di kamar. Itulah salah satu penderita asam lambung kenapa tidak kunjung sembuh, badannya kurang bergerak. Ya jadi kita harus rajin ya kalau mau sehat itu sikat kamar mandi, mengepel, mencuci pakaian ya. Kita harus bergerak, harus olahraga pun di luar rumah, jangan lupa. Walaupun kita sudah bergerak di membersihkan rumah misalkan, kita tetap harus olahraga di udara terbuka, menghirup udara segar. Yang paling murah dan yang paling sehat adalah jalan kaki. Ya, kalau bercocok tanam, jalan kaki itu adalah jenis olahraga yang paling sederhana dan paling murah. Ya, jadi jangan alasan, saya nggak punya sepatu, nggak pakai alas kaki, itu juga sehat karena untuk membantu refleksi juga. Nah, jadi teman-teman, kalau kita mau umur panjang, bukan hanya sembuh dari penyakit asam lambung, tapi untuk dihindari dari semua jenis penyakit. Hindari makanan hewani, hindari makanan yang digoreng, roti-roti ya. Orang suku Hunsa nggak ada makan roti tawar, nggak ada makan roti keju, roti coklat, itu tidak ada. Mereka itu makannya betul-betul 100% dari biji-bijian yang mereka hasil tani mereka sendiri, terus mereka makan ya. Untuk kita mungkin tidak seperti itu, tapi minimal kita sudah tahu ya, yang membuat kita umur pendek adalah apa? Tingkat stres yang tinggi, polusi udara, polusi suara, makanan-makanan junk food ya, makanan daging, itu adalah yang memperpendek umur. Ya mungkin orang banyak berdalih begini ya, contohnya juga orang suku Hunsa tidak ada rokok, tidak ada teh, tidak ada kopi. Jadi orang suku Hunsa itu tidak ada yang merokok. Ya, mungkin orang banyak dalih begini, buktinya kakek saya merokok umurnya 100 tahun. Ya, tapi itu hanya satu-satu. Ya, tidak kita bisa jadikan patokan. Kalau suku Hunsa itu sudah tidak bisa dibantah. Kenapa? Mereka itu umur panjang itu satu kampung, satu suku. Jumlahnya ribuan, mungkin puluhan ribu. Jadi udah jelas pola makan mereka itulah yang benar cara hidupnya. Ya kalau misalkan orang ini opa saya atau saudara saya, teman saya kok dia orang tuanya suka mabuk tapi umur panjang, itu hanya satu. Lebih banyak mana orang yang mati karena rokok, orang yang mati karena minuman keras, atau yang panjang umur karena sering ngerokok minuman keras? Otomatis jawabannya adalah yang tidak minuman keras, yang tidak rokok umurnya lebih panjang, ya lebih pendek. Kalau ada pun yang umur panjang itu hanya 1-2. Sedangkan kalau suku Hunsa itu dan suku-suku lainnya yang tinggal di pedalaman-pedalaman, di kaki-kaki gunung, mereka itu semuanya umur panjang. Ya, jadi otomatis metode mereka lah yang benar. Jadi apalagi orang-orang yang tinggal di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan, biasanya itu minuman keras itu diminum sebagai gaya hidup, padahal mereka tidak sadar itu adalah memperpendek umur. Ya, dan bukan hanya panjang umur ya. Jadi tujuan kita jaga pola makan, jaga pola pikir itu bukan hanya memperpendek umur, tapi minimal untuk kita pun lebih tenang ya, kedekatan kita kepada Tuhan pun lebih baik ya, emosi kita stabil. Contoh kalau orang kita makan yang suka makan ada gangguan lambung, pasti emosinya sulit terkontrol, gampang tersinggung. Itulah akibat dari pola makan yang salah. Jadi pada saat kita menjaga pola makan, selain memperpanjang umur, emosi kita stabil, hubungan kita dengan Tuhan pun baik, dan juga
pada kita dihindari dari penyakit ya. Mungkin kita suatu saat akan, semua manusia pasti akan meninggal cepat atau lambat, tapi tidak dalam kondisi sakit-sakitan ya. Jadi segera juga ini contohnya mengenai arang aktif. Jadi arang aktif ini ya bukan berarti kita konsumsi arang aktif terus kita bebas untuk makan sembarangan ya. Jadi walaupun kita sudah konsumsi arang aktif, jadi arang aktif ini kan fungsinya ini menyerap semua racun-racun ya, jenis-jenis makanan salah yang kita makan yang mengendap di usus, di lambung, di pencernaan, oleh arang aktif itu akan diikat, dibuang melalui BAB. Tapi bukan berarti kita minum arang aktif kita nyampah lagi. Sudah dibersihkan oleh arang aktif, kita nyampah lagi dengan makanan yang salah, otomatis penyakit kita tidak kunjung sembuh. Ya oke teman-teman, mungkin informasi dari saya sampai sini dulu. Mengenai informasi mengenai suku Hunza, teman-teman bisa googling, banyak informasinya. Dan bukan cuma hanya googling, kita pelajari, ya kita ikutilah yang baik dari mereka. Oke, selamat pagi teman-teman, mungkin sampai sini dulu. Oke, salam hidup sehat.